Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. salam sejahtera semua. Rekan-rekan praktisi HR, para pebisnis, para UMKM yang sedang menyaksikan channel kami iGrowth Indonesia. Hari ini kembali kami tayang untuk memberikan value and solution sesuai dengan moto kami. Untuk itu hari ini kita akan bahas tema tentang high impact spiritual business, ya. Apakah itu high impact dan spiritual business? Nanti kita akan bahas dengan narasumber yang sangat luar biasa hari ini yang hadir. Yang pertama saya perkenalkan Pak Ustadz Abdul Latif, pengusaha trainer spiritual business, pengusaha sekaligus trainer spiritual business. Selamat siang, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau lengkap ya, spiritual business, trainer, tapi juga pengusaha. Jadi bukan hanya trainer, gitu ya. Oke, nanti kita panjang lebar akan bahas tentang apa itu high impact spiritual business. Yang kedua, saya perkenalkan Gus Arif atau Agus Arif Hidayat, pengusaha sekaligus business coach yang luar biasa, sudah banyak membimbing para UMKM dan beliau juga pelaku bisnis catering ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus atau Ustadz Agus? Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, nah ini beliau adalah Pak Rohdian atau Kang Rohdian Al-Ahad, ya, hipnosis coach dan motivator. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana beliau dengan aksinya bisa memotivasi kita dari yang bukan siapa-siapa akan menjadi pengusaha. Nah, kita lihat nanti, kita sapa dulu Kang Rohdian Al-Ahad. Gimana Kang Odi? Panggilannya Kang Odi? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Abi, sehat? Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa channel kami iGrowth Indonesia, silakan di-share, subscribe yang ada di YouTube atau di like and share di fanpage kami di Facebook. Dan juga silakan men-tag teman-teman yang sedang santai di siang hari ini untuk bisa ngambil manfaat dari kajian kita siang hari ini tentang high impact spiritual business. Apa itu high impact spiritual business? Kita akan bahas bareng-bareng. Baik, saya langsung saja di sesi ini mau lanjut yang pertama ke Pak Ustadz Abdul Latif. Oke. Ustadz, Bismillah. ini lebih kepada kita mau menggali tentang hubungan antara ikhtiar dan kekuatan doa. Betul. Nah, makanya kita pastikan acara hari ini kita namakan high impact spiritual business. Ya. Ada kata-kata spiritual dan ada bisnis. Oke. Nah, selama ini mungkin banyak orang melakukan proses bisnis fase per fase sampai sukses itu hanya kepada fase ikhtiar. Betul. Tapi akhirnya melupakan fase-fase ya yang akhirnya harus kita lakukan adalah ikhtiar langit. Iya. Nah, gimana nih agar kita seimbang menghadirkan spiritual lebih kepada proses bisnis yang menggunakan planning dan sebagainya, dan juga kita mengikut sertakan kekuatan langit. Pengalaman maupun triknya, Sat. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ini guru spiritual dunia ya. Ya. Banyak orang mengetuk pintu keberhasilan, Ya. tetapi lupa kepada yang memberikan keberhasilan. Ya. Pintu keberhasilan apa? Misal bisnis kuliner. Apa pintunya? Pintu-pintunya adalah katakanlah lokasi yang tepat, Ya. masakan yang enak, Betul. relasi yang bagus, Betul. cook yang bagus juga, Betul. pengemasan yang bagus. Oke, itu semua adalah Pintunya. Tetapi jangan lupa bahwa kita masuk itu tergantung diizinkan nggak sama yang punya rumah, Nah, ibaratnya begitu. penting tuh. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita memanggil Allah, maka Allah akan membuka pintu mana yang kira-kira tepat buat kita. Wah, luar biasa. Nah, jadi orang pada mengetuk pintu, menggedor pintu, tetapi lupa memanggil pemilik rumah. Nah, begitu kurang Cuman lebih. ketok-ketok doang ya. Ketok-ketok doang, gedor-gedor doang. Lama-lama kesel juga yang punya Kesel yang rumah. punya rumah. Ini orang kagak gue bukain, dia Ngeledek nih. ngeledek nih, malah kesel akhirnya kita. Iya. Allah Menarik. kepada kita. Nah, intinya kurang lebih begitu antara ikhtiar dengan doa. Karena kalau kesuksesan seseorang itu tergantung kerja keras, maka
bangunan, dialah yang harusnya paling Harus paling sukses. kaya tuh. Kalau kesuksesan itu tergantung pada pinter, profesor doktor duluan kaya. Betul. Kalau kesuksesan tergantung jabatan, berarti pejabat tinggi harus kaya, Betul, eselon 1 dan lain sebagainya, itu bukan itu. Jadi memang karena ini judulnya spiritual ya. Spiritual. Pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, saya ingat kata-kata Syekh Jalaluddin Rumi, dan nanti mungkin saya kaitkan dengan apa yang sudah saya alami ya. Iya. Syekh Jalaluddin Rumi itu berkata, kalau dalam bahasa Inggrisnya, human being come to this world to do particular work and the work is the purpose and it is specific to the person. Tapi itu bukan kata Jalaluddin Rumi itu. Nah, itu kata yang menerjemahkan. kata yang menerjemahkan. Iya, karena kata-katanya berasal dari bahasa aslinya ya. Karena Syekh Jalaluddin Rumi ini luar biasanya, beliau dianggap Shakespeare from Turkey. Wow. Jadi beliau penggemarnya di seluruh dunia, sehingga bahkan yang nyampe ke kita pun yang berbahasa Inggris. Betul. Ini membuktikan bahwa betapa mendunianya lah kata-kata beliau. Terjemahin nggak tadi? Belum diterjemahin. Ntar ngomong jauh-jauh lupa diterjemahin. Nanti ada di bawah sini, ya. Ini ya. Ya, tapi nunggu dulu. Ya, silakan diterjemahin. Oke, terjemahin. Human being come to this world to do particular work. Manusia itu datang ke bumi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa surah Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi ini khalifah. Nah, khalifah ini tergantung kita. Ada yang jagonya kuliner, berarti dia khalifahnya Allah dalam bidang menyenangkan orang di dalam kuliner. Ada yang jagonya dalam edukasi, berarti dia khalifah dalam bidang edukasi. Nah, human being come to this world to do particular work. Wah, ini kalau udah jam makan siang emang ini salah-salah mulu nih. Karena lidah habis bergoyang tadi. Tadi belum nambah lagi soalnya. Sampai mana tadi? Particular work. Particular work. Human being. Ini kalau bahasa Inggrisnya masuk ke begini. Ini ngapalinnya lama. Lihat kamus bolak-balik. Iya, biar dibilang keren aja kita pakai bahasa Inggris nih. Oke. To do particular work, untuk melakukan tugas-tugas tertentu. And the work is the purpose. Pekerjaan itulah tugas diciptakannya manusia, and it is specific to the person. Dan itu spesifik manusia. Nah, jadi teman-teman, bahwa manusia ini memang dapat tugas dari Allah ya. Dapat tugas dari Allah. Manusia ini tugasnya beda-beda. Maka bisnis apakah yang tepat buat kita? Lihat background kita, lihat potensi kita, kan apa namanya, kepribadian ya, DISC. Ini pakarnya nih beliau nih. Saya masih pakir, Set. Oh, bukannya pakar Diman. Pakarnya nih Wan Abi ini. Jadi apa namanya, profilnya manusia bagaimana, sejarahnya bagaimana ya. Kalau contoh beginilah. Sekarang langsung kaitannya dengan diri saya ya. Jadi Allah memberikan salah satunya lah yang sekarang sedang saya geluti ya, hatam nih ya, hafal tanpa menghafalkan. Ketika saya 5 tahun, ternyata saya hafal tanpa menghafalkan juz amma. Ini kan sebuah pengalaman yang sebenarnya Allah titipkan kepada saya, tapi di balik pengalaman itu ada message. Ada message. Bukan sekedar untuk saya alami begitu, tetapi bagaimana pengalaman yang saya diberikan oleh Allah itu, bagaimana supaya bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi Allah ngasih anugerah itu bukan kosongan tanpa tanggung jawab gitu. Pasti di balik anugerah yang Allah berikan ada tanggung jawabnya. Anugerah komunikasi kah, anugerah pendidikan kah, anugerah tangan ini jadi kalau masak dan lain sebagainya, itu pasti ada tanggung jawabnya tuh. Bagaimana itu dimaksimalkan, sebesar-besarnya benefit, benefit sama dengan profit. Nah itu, maka benefit sama dengan profit. Iya, maka orang yang memberikan benefit besar, insya Allah dia yang justru mendapatkan profit besar. Tinggal nanti kita dapat di akhirat apa enggak. Contoh kayak pengusaha-pengusaha besar lah yang sekarang. Ya katakanlah Google lah. Google itu kan memberikan benefit dulu. Orang nyari gratis aja dulu. Begitu kan, ketika orang udah gede
gede baru bayar drive-nya, Betul. bayar YouTube-nya, Betul. bayar jadi pengembang aplikasinya dan lain sebagainya. Ya. Nyari kalau mau SEO bayar lagi dan lain sebagainya. Betul, betul. Nah, jadi benefit dulu Baru profit. Nah, Dan jadi inilah yang kita lakukan di channel iGrowth. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan benefit. Syukur nanti kita mendapat profit. Kalau nggak profit di dunia, mudah-mudahan di akhirat. di akhirat. Betul. Nah, jadi Oke. jadi begitu. Nah, lalu kaitan tadi gini, ikhtiar itu yang tadi antum sampaikan, ikhtiar itu adalah ibadah kita kepada Allah. Oke. Ibadah kita kepada Allah adalah ikhtiar. Harus memposisikan ibadah itu sebagai ikhtiar ya. Iya, ikhtiar itu adalah Ikhtiar itu ibadah. adalah ibadah. Oke. Ibadah kita. Apakah ada kaitannya langsung? Belum tentu. Oke. Belum tentu dengan hasil kaitannya langsung. Betul. Kita ambil contoh Siti Hajar ya. Siti Hajar ikhtiar. Sofa Marwa, Sofa Marwa, di Sofa kagak dapat, di Marwa kagak dapat gitu ya. Tahu-taunya dapatnya sumur Zam-Zam, di situ di kakinya Nabi Ismail. Ikhtiarnya Sofa Marwa, tapi dapatnya bukan dari situ, tetapi dari situlah ia memantaskan diri kepada Allah. Ya Allah, aku udah ikhtiar ya Allah. Ikhtiar itu dalam rangka menggapai ridho Allah, mencari ibadah. Tahu-taunya solusinya di kakinya Nabi Ismail, di geduk-geduk bahasa Betawinya. Tahu-taunya keluar air, ibaratnya gitu. Betul. Maka kalau kita kurang air nih geduk-geduk aja. Gloso kalau bahasa Nah, begitu. Jadi teman-teman pemirsa iGrowth dimanapun Anda berada, jangan lupa boleh kita ketuk pintu, itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Ikhtiar adalah ibadah. Ya Allah, aku ikhtiar. Rizkinya dari mana terserah Engkau ya Allah. Nah, begitu ya. Betul. Nah, yang penting kita terus saja mendekat kepada Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan? Kita lihat orang lewat pintu itu bisa masuk. Lalu lewat pintu depan, lewat bisa masuk. Tahu-taunya tuan rumahnya lagi di belakang. Gedor-gedor dari depan, wah nggak bisa. Tapi kalau ting tong assalamualaikum atau kita telepon aja, Wan Abi, ini saya di depan rumah antum gede banget 7.000 meter. Wih, alhamdulillah. Aneh masuk lewat mana nih? Kata antum itu lewat kandang kuda aja. Karena antum punya kandang kuda, ada tempat mana segala barangkali gitu. Itu langsung aja aneh lagi di sini lagi ngopi gitu kan. Nah, kan kita enak daripada gedor-gedor begitu kan. Nah, itulah orang tidak cukup berusaha tetapi harus minta kesuksesan kepada penentu kesuksesan. Lebih begitulah. Jadi itu ya teman-teman iGrowth Channel TV yang sedang menyaksikan Indonesia HR Solution. Jadi luar biasa tuh. Satu sesi ini baru Ustadz Abdul Latif udah menarik tuh.